Halo kawan, Yogyakarta kota seribu candi. Seribu candi dengan 1000 bahasan yang tidak akan pernah habis ya. Kali ini saya ajak kawan-kawan untuk gabung bersama dengan komunitas Sigarda, Sinau Cagar Budaya Indonesia ya. Kita akan menjelajahi candi-candi yang ada di Lembah Mboko. Yuk, langsung saja saya ajak kawan-kawan untuk melihat video rekaman saya. Tapi udah dicatat nanti kan yang Hah? Iya. Kayak Isa. Iya, kayak Isa. Ini tempat iya, Isa. Oke. Ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi, beberapa batu yang digunakan untuk proses pemugaran ada yang ditaruh di tadi halaman Candi Barong. Jadi ini namanya masih proses anastilosis ya, di sebelah itu bagian genta ya, genta. Kemudian nanti di alasnya direkonstruksi di situ dan di situ. Jadi ini kalau secara ini kan belum bisa dikunjungi ya, kelihatan berantakan banget. Tapi masih seperti ini posisinya karena sedang proses studi kelayakan tadi. Tahun lalu itu studi teknis, sekarang studi kelayakan gitu. Semoga tahun depan bisa dipugar penuh begitu. Amin. Pembebasan tanahnya udah. Belum ada beberapa yang belum. Seingat saya yang tanah tempatnya genta itu masih sewa kalau nggak salah. Jadi belum dibebaskan. Kalau yang tanah sini nampaknya sudah yang bawah sini. Tapi kan untuk proses pemugaran tadi kita butuh tempat untuk anastilosi batu ya. Nah, stupa Dawang Sari ini sama juga dengan Candi Barong, kami tidak menemukan data tertulis stupa ini dibangun oleh siapa, tahun berapa, itu tidak ada datanya gitu. Tapi rekonstruksi ini coba dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Jadi temuan batunya relatif komplit, jadinya bisa direkonstruksi seperti itu. Dan ini masih proses kelayakan ya. Jadi tahun lalu itu kami baru menemukan total 65% batu yang kira-kira bisa disusun. Yang lain masih kami cari karena ada kalanya batu-batu itu juga nyebar di rumah warga. Jadi kita nemu kadang dipakai untuk undakan gitu ya. Kadang kalau masih beruntung, kalau tidak beruntung ya dipakai perkerasan jalan gitu. Kayak Prambanan kan batunya banyak juga yang dipakai untuk perkerasan jalan Jogja Solo. Ya. Jadi ketika ketemu loh itu bisa batu Candi Prambanan ini gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Padahal bisa jadi juga bukan hanya Prambanan karena sebaran situs di daerah Prambanan kan cukup banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca tulisannya Izerman itu sebelum masuk ke sungai nyebrang Opa itu ada situs Randu Gonteng, situs Bogem yang jadi Bang Supit itu dulu juga situs, di situ ada arca besar gitu, arca Buddha yang besar sekali dan diamankan di halamannya BPK itu yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah berkunjung. Jadi ada arca Buddha yang gede banget itu dari Bogem seperti itu. Terus di ada situs Randu Gunting itu yang di belakang itu dulu juga ada beberapa temuan yang ini saya masih mencari juga ada di tulisannya Raffles itu situs namanya Begomindo gitu. Saya nggak bingung nama itu terus nggak ada di catatan Belanda setelahnya. Jadi situs ini ngendi ya posisinya itu di Bogem sebelah mana karena disebut dekat dengan Bogem. Nah, kemudian kita balik lagi ke penjelasan tentang situs Dawang Sari ini. Dari hasil rekonstruksi anastilosis yang kami lakukan, kemungkinan memang ukuran dari stupa ini melebihi stupa Borobudur. Maksud kami stupa induknya ya, jadi ukurannya lebih besar. Makanya kalau ini benar-benar bisa dipugar, akan terlihat di DIY juga ada ya stupa yang gede banget seperti itu. Karena ukurannya sangat besar. Nah, tentang bagaimana keterkaitan sejarah antara Barong dengan Dawang Sari, terus terang kami belum banyak mendapatkan data. Cuman melihat sebaran, mungkin Bapak Ibu nanti ketika turun dari sini, nanti akan melewati namanya Resto Abayagiri. Nah, di dalam situ juga ada stupa Sumberwatu. Kami menyebutnya stupa Sumberwatu yang dipugar satu stupa saja. Tapi ada beberapa data yang menyebut sebenarnya lebih dari satu stupa mestinya, tapi yang bisa dipugar cuma satu gitu. Kemudian ada temuan arca
Ganesha juga kalau nggak salah di bawah, tapi temuan lepas ya dan agak masuk. Saya sendiri juga nggak hafal persis lokasinya di mana. Benar ada temuan prasasti Dawang Sari juga, tapi tidak di sini. Jadi dari situ kami menyimpulkan bahwasanya memang sebaran temuan di sini cukup masif, cukup besar, tapi keterkaitannya yang belum kami temukan. Jadi kok ini kok ada Hindu, ada Buddha, Buddha lagi, kok ada Hindu lagi, nah itu kami yang belum tahu persisnya. Cuman mungkin yang perlu juga Bapak Ibu ketahui tentang ini ya, situs Arcogopolo yang di atas di bawahnya hijau, itu kan banyak temuan di situ. Ada beberapa interpretasi yang menyebut kemungkinan situs itu adalah semacam bengkel arca gitu ya. Jadi itu bukan arca yang ditaruh di tempat suci, bukan, tapi itu justru tempat pembuatannya. Karena itu laporan-laporannya Belanda ketika mereka dari situs Tinjon. Jadi kemarin Bapak Ibu juga mestinya lewat situs Tinjon. Jadi sebelum ke Ijo itu situs Tinjon dulu, kemudian pas tanjakan yang tinggi banget itu ya, tanjakannya kan lurus gini ya. Waduh, saya juga ngeri tuh kalau naik motor sendiri, nggak berani. Saya beraninya cuma sampai Tinjon. Nanti kalau ke atas saya mestinya nunut yang lainnya. Ya. Nah itu itu ada situs Arcogopolo tadi, terus kemudian ke atas baru Ijo yang 11 tingkat itu. Kemudian nanti ada di sekitar Ijo itu mestinya ada situs, ada Sumur Bandung, kemudian ada beberapa situs ya, yang di daerah Groyokan situ ada. Nah itu yang kemarin temuannya Narasimha itu di situ. Kemarin kan di ruang koleksi melihat arca Narasimha ya, Bapak Ibu ya. Nah itu temuannya masterpiece-nya BPCB waktu itu di situ ditemukannya di sekitar Candi Ijo. Jadi bukan di Candi Ijo-nya, tapi di sekitar, tepatnya di situ Sumur Bandung. Sebagai catatan, Narasimha sebenarnya bukan hanya itu, tapi ada juga arca yang di dalam catatan Belanda itu ada dibuat sketsanya oleh Izerman waktu itu, yaitu di Prambanan. Cuman arca Narasimha Prambanan ini tidak lagi di Prambanan, tapi seingat saya posisinya sudah di ITB Bandung. Nah, tapi bagaimana proses-prosesnya saya terus terang belum banyak mengikuti. Gitu. Jadi kalau Narasimha itu, gitu. Walaupun penggambarannya memang lebih bagus yang di temuan di Groyokan itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang tanyakan terkait dengan situs ini atau mungkin pertanyaan situs lain juga tidak apa-apa. Kalau bisa saya jawab nggak apa-apa. Ini cuma menampilkan stupa gini coba. Iya Pak. Jadi nantinya gitu. Bawahnya itu enggak. Stupa kan dari, waduh, ini Pak Luki mana ini? Yang arkeologi ini mana? yang bawah itu ya Pak, terus nanti gentanya itu, nanti kalau sudah direkonstruksi lengkap, dia akan berdiri stupa sampai ke puncaknya Yasti itu Pak. Jadi ada bagian baturnya, kemudian badannya ya, terus yang bagian teko ini, kemudian bagian ini genta. Tapi ini sedang rekonstruksi, jadi satu-satu kami letakkan di tempat-tempat yang berbeda agar terlihat itu. Iya. Gitu Pak. Ya itu rekonstruksi bagian puncak namanya, Yastinya, bukan Yasti, sebelum bawahnya Yasti. Gitu. Mbak Sinta, Ya. yang situs Randu Gunting itu lah kan saya kan kebetulan tinggalnya di Randu Gunting. Jauh yang datangan itu satu atau dua? Sebenarnya stupadanya satu kan, nah itu saya belum tahu yang detailnya. Oh, jadi dari yang tampak ini belum bisa dihitung kira-kira ada berapa stupa. Belum. Terus posisinya apakah ada pusat atau dikelilingi stupa Ya, kecil atau yang berjejer? sampai ke teman-teman di publikasi, karena saya waktu itu di publikasi itu adalah intinya stupa induknya lebih besar dari yang di Borobudur. Tapi perkara stupa-stupa kecilnya di mana-mana itu kami belum tahu. Nih. Di tempat-tempat ini kira-kira ada nggak stupa-stupa lain yang dalam satu konstelasi dengan stupa yang itu? Nanti yang di Abhayagiri agak ke Sumber bawah. Watu, Pak. Sumber Watu. Ya, tapi itu kira-kira masih dalam satu konteks. Oh, enggak kemungkinan Pak, karena agak jauh kan posisinya. Kalau yang kita bisa ambil stupa yang di Sorogeduk itu Dawang Sari ini, terus Abang, Candi Abang yang runtuh itu, ini Sumber Watu. Nampaknya 3 itu nampaknya. Yang saya tahu Pak, yang lain belum. Saya masalah punya situs di Indramayu itu ada 2. Sementara ini saya dapat 2 kompleks. Kemungkinan stupa itu lurus gini. Tapi arahnya beda-beda, ada yang barat laut tenggara, ada yang gitu. Tapi ya saya masih belum berani untuk menyimpulkan. Saya pikir tadinya itu bisa kita
mencontoh dari sini. Maksudnya data gitu ya. Mbak, di situs Dawangsari ini kan baru ditemukan 65%. Ya, itu kenapa BPK sudah berani merekonstruksi? Ini Pak, proses apa kan kalau nggak salah batasnya arkeologi itu 60 ya Pak ya, yang boleh dibugar kurang dari 60 dia nggak mau bugar. Tapi kan kami terus proses pencarian, mencoba mencari terus apakah kira-kira, karena ini kan situsnya juga istilahnya karena ada lahan-lahan milik orang lain, jadi kalau kita memberi tindak lanjut kan harus jelas toh. Ini apa situs ini bisa diapakan sih segede ini, masuk kita nggak bisa melakukan apa-apa, masuk terus dibiarkan. Nah, akhirnya di proses itu tadi ada mulai tahun 87 itu sudah proses ekskavasi, kemudian ekskavasinya nggak hanya tahun itu ya, jadi berkelanjutan terus gitu. Batas minimal 60%. Seingat saya ada yang bilang 60%, tapi ada juga yang bilang bisa kurang dari itu. Itu debatable sih Pak. Tapi tergantung arkeolognya juga. Kadang ada yang iki wis cukup bisa dibugar kok. Tergantung di lapangan mah. Iya, asal unsurnya Pak ya. Mbak. Iya. Ya. Anggarannya kan bisa Tapi kalau multi years Pak. kalau titik-titik kawasan sudah dipetakan BPK. Sudah. Itu sudah ada petanya. Jadi kalau misalkan ini belakang ini ada potensi nggak mungkin ya. Biasanya kan potensi itu dari laporan kegiatan ekskavasi dulu. Di ekskavasi eneng temuan. Nah, itu biasanya nanti ini ada gitu. Kalau susunan Mbak yang Hindu itu kan seperti hijau sama barong itu kan terasing gitu loh. Kalau Sharing ya. ya terasing. Jadi kalau yang Buddha itu yang stupa terus tapi nggak centralized gitu terasing itu ada nggak ya? Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada ya belum ya. Kayaknya kalau Buddha biasanya Tetap selalu centralized di ya. tengah. Iya. Ya udah. Iya. Nanti Bapak juga kalau ke Sejuan itu juga Buddha. Iya. Tapi stupanya cuma satu di atas doang gitu maksudnya. Tapi dia bangunan kan Iya. arcana. Kalau kita nanti kan stupanya itu. Ini kalau ini proyek pemugarannya tuh kabupaten atau pusat? Pusat Pak, BPK. BPK itu pusat. Nggih. Biasanya kita itu pemugaran, pemugaran konservasi itu pusat. Penyelamatan juga pusat biasanya. Tapi kalau nanti pemanfaatan itu biasanya nanti dinas. Unsur yang terlibat belum Pak? Maksud saya inti personal yang ini kan Hindu tentu kalau tidak banyak orang Hindu yang di dalamnya. Oh, yang penggunaan ibadah itu Maksud saya yang bisa mau rekonstruksi tentu orang Hindu, bukan kalau orang non Hindu. Pak. Kalau masalah rekonstruksi kami tidak tidak harus melibatkan Agama. Karena Menurut saya nih lah, ya. itu semua bentuk itu ada susunnya dalam kitab-kitab suci mereka. Jadi walaupun kita orang Muslim mungkin harus pelajari juga kitab mereka. Iya. Kalau itu kan hal-hal yang sifatnya teknis ya. Jadi gini Pak, orang Hindu yang sekarang dengan Hindu yang dulu itu beda loh Pak. Kami akan menjumpai perbedaan. Jadi belum tentu teman-teman Hindu sekarang ditanya gimana itu, dia belum tentu bisa menjelaskan sedetail ketika nenek moyang kita membangun Pak. Jadi kalau tenaga teknis untuk bagaimana membangun itu kita ada namanya ini Zucker sama Steller Pak. Itu yang teman-teman di lapangan yang tugasnya mencari batu. Zucker itu pencari, Steller itu nyetel. Steller itu yang nyetel. Iya. Jadi ketemu batu kan, ini batunya Koneknya kemana? Atau gitu sindi ya, gitu. Jadi mereka biasanya hafal tekuane, oh iki nyusun bolongannya puzzle kurang gitu ya. sak mili iki gak iso Pak. Ya, semacam itu ya kira-kira gitu. Nggih. Jadi tenaga lapangannya tidak itu benar-benar murni tenaga teknis dari BPK seperti itu. Mbak, kalau secara geografi sungainya apa yang terdekat dengan sini? Di sini Sungai, artinya Batunya kecil tuh? atau besar? Kita ambil batunya ya. Saya tidak Opak. perlu ngambil ya, tetap apa berarti opak ya? Opak. Ya itu aja. Jadi saya ingin yang paling dekat sungainya mana gitu. Itu juga yang jadi misteri Pak. Bagaimana mengangkatnya ke Candi Ijo? Nah, itu Kan bahannya tetap dari opak. Jadi Kayak kita manusia aja jadi misteri. maksudnya misteri karena ini kan kita teknologi bagaimana mengangkut batu kan nggak nyampe ke kita Pak. Betul. Jadi ketika kami membuat film judulnya Pelik Candi Ijo, mungkin bisa diakses di YouTube ya. Itu filmnya di bagian ketika kan itu settingnya anak sekolah bertanya pada bapak-bapak yang nampaknya di situ disetting sebagai orang yang bertugas di candi gitu ya. Gimana caranya? Nah itu kami tampilkan animasi ya, cuman bawa gerobak dengan
rodanya itu ditarik gitulah ya. Jadi itu animasi yang paling singkat yang bisa. Oh jadi kira-kira modelnya disurung pakai roda batu-batu itu tetap dibawa dari bawah. Jadi tidak mungkin diangkat dengan tenaga lain gitu maksudnya gitu. Itu yang apa kira-kira bisa kita Batunya sampaikan. kemungkinan opak ya batunya. Kemungkinan paling banyak bahannya dari sana Pak. Hampir semua candi itu kalau catatan Batu Belanda andesit ya, ya? kita mengacu ke catatan Belanda yang selalu candinya itu berapa jaraknya dari opak itu kan mesti orang Belanda kan mesti orientasinya sungai. Nah jadi orang catatan Izerman itu mesti dari di sebelah barat opak dia nah itu nanti apa bangunan candi itu muncul karena memang bahannya dari situ gitu. Untuk pengen ngawur. Salin Pak. Iya gitu. Itu yang nggak nyampe gitu maksudnya ya, dalam arti ya nggak apa Mbak istilahnya Sinta, tidak- kalau kita tidak bikin kita- rumah kan ada puing-puingnya, sisa-sisanya. Kalau bikin candi, puing-puingnya candi seperti Borobudur, Prambanan ini kan candinya megah. Lah kok Iya. puing-puingnya tak tersisa terus dibuang kemana? lah kan puingnya yang dibugar itu Pak. Enggak, Puing pokoknya saat bikin Oh. ya debrisnya tuh. Kalau Saat itu, itu loh, saat itu. lah bangunnya kapan, ketemunya kapan Pak? Bangunnya kan abad 9-10 ya, Jadi- ketemunya abad 18. Dalam rentang 10 abad itu batunya bisa dipakai untuk macam-macam. Oh, iya. Seperti yang saya jelaskan jenengan tadi, kenapa ini saya nyebut lagi ya, dataran Sorogeduk. Daerah di catatan Belanda ada dataran Sorogeduk yang tinggalannya banyak banget. Tapi hilang belas, termasuk Candi Singo tadi. Nggak ada kan sama sekali batunya yang utuh nggak ada, batunya sisanya juga nggak ada. Karena dipakai untuk pembangunan jalan, jembatan. Rumah-rumah warga kadang pakai untuk fondasi, main kuat kayak batu candi. Bahkan di Prambanan itu seingat saya ada cerita begini, kan ada di depan kan Jalan Giyanti ya. Jalan Giyanti itu orang-orang bawa pedati itu bisa dari mana-mana, bisa dari Kaliurang, dari mana itu. Maksudnya saya katakan daerah Kaliurang gitu ya, jadi tidak mesti Kaliurang yang sekarang, tapi mereka datang itu pedatinya itu kan bawa hasil bumi dijual ke pasar Prambanan. Nah ketika pulang daripada sapinya itu lari dikasih pemberat, apa batu pemberatnya batu candi satu kan waktu ini apa sapi ini nggak bisa melayu lek abot gitu loh. Ping Oh satu 100. atau dua akhirnya kita nemu nyempel di mana Jutaan ini orang kayak satu. batunya Prambanan kok aduh banget. Oh ternyata kira-kira narasi iya, seperti itu yang muncul gitu. Missing linknya di situ ya. Itu Pak yang terjadi. Kalau ini yang diduduki ibu sama yang itu kan seperti apa? Lumpang apa? Sitaan itu. Bisa jadi bagian dari candi, bisa jadi juga penggunaan baru ya. Maksudnya masyarakat kadang kan batu dipakai untuk umpa itu bisa. Masyarakat yang lebih lebih belakangan. Jadi batunya itu batu candi, mana itu tinggo umpa kan iso tinggo apa? Tinggo alu apa? Padi itu loh. Lumpang itu. Bisa. Jadi tetap harus disenikan. Iya. Umpama satu candi diperkirakan berapa tahun bikinnya juga tidak tahu. Nggak bisa. Mungkin prediksi 50 100 tahun 200 tahun nggak nyampe berarti. Bisa lebih Pak, karena rajanya gambar ganti Pak. Oh iya. Kayak Prambanan itu kan siwanya Jatiningrat Kikatan ya. Iya. Itu siwanya tok loh Pak. Nanti yang lain-lain itu anak-anaknya pas zamannya siapa? Lupa saya. Kayuwangi anak Jatiningrat itu. Terus yang bawah-bawahnya itu kan ada persembahan untuk raja juga. Jadi persembahan dari raja bawahan. Jadi bangunnya pastinya tidak semasa. Karena catatan Siwagraha itu cuma nyebut peresmian Candi Siwatok ya. Jadi siwanya aja. Yang Wisnu Brahma itu kayaknya belum waktu itu. Tapi kalau yang prasasti tahun berapa itu saya lupa 929 kan sudah pergi ke Jawa Timur berarti kan 856 sampai 929 berarti Ada catatan. Ya. Ini saya pernah dapat dari teman-teman di epigrafi itu kemungkinan walaupun pindah ke Jawa Timur itu tidak pindah full. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih di sini. Kemungkinan di sini masih ada yang menghuni, merawat dan mendirikan juga bisa. Gitu. Jadi nggak langsung rombongan pindah itu enggak. Termasuk Pak Budi tinggal Apalagi kalau Prambanan kan daerahnya malah aman ya. Maksudnya nggak kependem apa-apa gitu loh. Kalau kayak Dulan Sambisari mungkin dia pindah. Tapi kalau ini enggak.